Tuhan adalah gembalaku yang baik, tak pernah kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan panjang masa. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita bertemu kembali pagi hari ini. Kita telah mendengar pujian yang dinyanyikan oleh Kalista bersama dengan pembacaan firman Tuhan. Dan kita melihat saat ini satu kesukaan besar karena kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Kita adalah anak-anak Tuhan yang harus hidup dan tertanam di rumah Tuhan. Maka pasti akan bertunas di pelataran Allah. Ini telah dibuktikan oleh seorang pemuda yang bernama Daud. Daud semenjak kecil sudah dididik berada di bait Allah. Tindak tanduk, perilaku, tutur katanya itu selalu menjadi berkat. Dan ia selalu mengucapkan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ini semua adalah berkat didikan daripada orang tuanya yang mendidik 8 orang anak laki-laki, yang salah satunya adalah Daud, dan yang saudara-saudara yang lain menjadi tentara daripada kerajaan Israel. Daud dididik menjadi gembala domba yang diserahkan seluruh tanggung jawab dari orang tuanya kepada Daud. Sehingga dia mempunyai hidup yang dekat dengan domba-domba pemeliharaannya. Dan dia senang sekali, dia nyaman sekali bersama dengan domba-dombanya. Dan ia menyatakan dirinya bahwa sesungguhnya dia adalah bagian dari domba Allah. Dan di dalam pujiannya, di dalam penyembahannya kepada Allah, dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oleh karena itu, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Seperti apa yang dibacakan oleh firman Tuhan tadi oleh Kalista.
Inilah kata yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Ini kata sandi, ini kata rahasia yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu niat hati dari Daud untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai titik akhir ia hidup, sepanjang masanya ia mau hidup bersama dengan Tuhan. Dan ia buktikan dalam syair yang begitu indah. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Itu yang dikatakan oleh Daud yang tertulis di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Saudara-saudara, Daud adalah salah seorang pemuda yang sukses. Oleh karena itu, ia dipilih oleh Tuhan sendiri, ditetapkan menjadi Raja Israel, menggantikan Saul yang telah ditinggalkan oleh Allah. Mengapa Tuhan berkenan kepada Daud? Karena yang pertama, Daud menghargai otoritas Allah dan otoritas atau kekuasaan orang yang ada di atasnya. Ia sangat menghargainya. Oleh karena itu, Tuhan menetapkan dan memilih dia menjadi Raja Israel. Saudara-saudara, Daud tahu Roh Allah sudah pergi dari Saul. Dan Tuhan tidak mau memakai Saul lagi. Tetapi Daud tidak pernah tidak menghargai Raja Saul. Ia tetap menghargai, ia tetap menghormati, ia tetap mencintai, dan ia tetap mengampuni, dan ia tidak membenci kepada Raja Saul. Dengan sikapnya, dengan tindakannya seperti itu, maka Allah memberikan promosi, kenaikan tingkat kehidupannya menjadi raja yang baru. Yang kedua, bahwa Daud tunduk kepada otoritas Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan penghargaan, pengurapan lebih banyak daripada raja-raja yang lain. Ia diurapi oleh seorang Nabi Samuel pada saat dia diangkat mau menjadi raja. Ia diberkati oleh Nabi Nathan. Ia diberkati oleh tua-tua Yehuda. Ia diberkati oleh tua-tua Yahudi. Dan ini tanda Daud adalah seorang yang rendah hati. Ia tetap rendah di hadapan Tuhan karena Tuhan memakai dia. Yang keempat, bahwa rela Daud untuk jatuh dari kekuasaannya. Karena dia menyadari bahwa dia telah berbuat salah. Sehingga tidak ada jalan lain. Ia menyerah pada Tuhan. Ia tunduk, ia takut, ia pasrah. Apa yang dihadapinya? Apa yang menjadi kesalahannya? Daud merebut Batseba, istri Uria, yang sesungguhnya adalah sebagai anak buahnya. Yang kedua, Daud menghitung rakyat Israel untuk dijadikan pasukan, untuk dijadikan tentara melawan bangsa lain di dalam peperangan. Padahal Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu, memilih dan menetapkan tentara. Sebab yang memilih sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Tetapi Daud tetap memaksa. Ia memilih orang-orang Yehuda 800.000. Dipilih lagi orang-orang lain
dari suku yang lain 500.000. Sekitar 1.300.000 tentaranya dia pilih. Tetapi tidak sempat untuk berperang. Karena Raja Daud telah dihukum oleh Tuhan. Dan dalam peperangan kalah. Daud dipermalukan. Hukuman harus tetap terjadi. Karena Daud telah berbuat keliru. Maka seorang nabi mengatakan hanya ada satu pilihan dari 3 hukuman yang akan dijatuhkan kepada kerajaan Israel. Hukuman yang pertama adalah selama 3 tahun kelaparan seluruh bangsa Israel. Atau selama 3 bulan dikejar-kejar musuh dan dihancurkan. Atau 3 hari menghadapi sampar, wabah, kematian. Seperti yang sekarang terjadi, corona. Wabah melanda mereka. Daud memilih yang ketiga supaya lebih cepat. Dan banyak orang yang mati bergelimpangan di sepanjang negara kerajaan Israel. Saudara-saudara, itulah penderitaan. Dan penderitaan yang lebih jauh adalah Daud diampuni, tetapi setelah ia bertobat. Bagaimana penderitaan batinnya pada saat dia harus diusir dari Yerusalem oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Absalom ingin merebut kerajaan dengan paksa. Dia ingin dijadikan dirinya raja, menggantikan Raja Daud. Tetapi sesungguhnya itu bukan kehendak daripada Allah. Oleh karena itu pada waktu Absalom mau merebut kerajaan itu, istri-istri dari Daud dia gagai, dia kuasai, dan ia harus tetap mengadakan peperangan. Dia dikejar dan mati dibunuh, tergantung di pohon, jatuh ke jurang. Absalom tewas. Saudara-saudara, kerajaan Daud bukan milik kekuasaan orang, tetapi adalah milik Tuhan sendiri. Oleh karena itu setelah Daud diampuni, setelah ia bertobat, ia menyesal. Tetapi ada satu permintaan yang Daud katakan dalam Mazmur 51 ayat 13. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Hanya satu permintaannya. Yang lain boleh pergi. Tapi roh Tuhan jangan pergi. Dan Tuhan sayang kepada Daud. Daud dipulihkan. Dan dengan sukacita ia sampai kepada masa tuanya. Saudara-saudara, semua adalah gambaran bagi kehidupan kita semuanya. Kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, yang tidak pernah ditinggalkan, yang selalu diberi pemeliharaan, yang selalu dirawat, dibawa ke air yang jernih, dibawa ke rumput yang hijau, asal kita mau tetap berada di rumah Tuhan dalam keadaan susah dan duka. Dan Tuhan pasti menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan tetap kita tertanam di rumah Tuhan. Tetap bertunas di pelataran Allah. Dan Allah akan menjaga dan merawat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami dengar bersama pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu memberkati kami semua dan jadikan kami domba-domba yang haus akan kebenaran-Mu. Supaya kami boleh diumpamakan seperti domba yang berada di rumah Allah. Dipelihara dan dirawat oleh air yang jernih, rumput yang hijau. Dan di sana Tuhan menjaganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya berkat dan anugerah dari kasih sayang Tuhan menyertai seluruh domba-domba-Mu dari Galilea yang berada di rumah masing-masing.
kuatkan dan teguhkan mereka, agar mereka tetap tinggal setia selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.